Film dibuka dengan diperlihatkan 3 orang bernama Hunter, Becky, dan juga Dan. Terlihat mereka bertiga sedang memanjat tebing yang sangat tinggi. Sampai pada akhirnya Dan yang ingin mengaitkan tali ke dalam lubang, ternyata dikagetkan dengan burung yang berada di dalamnya. Hal tersebut membuat Dan terjatuh, namun untungnya ia masih terikat dengan tali yang terhubung dengan Becky. Kemudian Dan menyuruh Becky untuk melepaskan talinya, agar ia dapat lebih mudah untuk menggapai bebatuan. Namun tali terikat dengan batu tersebut tidak kuat dan hal itu membuat Dan terjatuh. Film pun baru dimulai. Setelah beberapa bulan kemudian terlihat Becky yang masih trauma akibat kejadian saat itu. Ia selalu memutar pesan suara yang dulu pernah Dan kirim. Dari sini terlihat Becky yang telah stres berat karena kehilangan kekasihnya itu. Setelah keluar dari tempat itu dia dihampiri ayahnya. Ayahnya khawatir karena Becky tidak bisa dihubungi ayahnya. Kemudian berkata kalau Becky harus melupakan Dan. Ia harus memulai kehidupan yang baru, tetapi Becky marah dan kemudian ia pergi. Setelah sampai di rumah, Becky terus saja menelpon kekasihnya. Namun hal itu sia-sia sampai kemudian Hunter menelpon. Dan ternyata ia sudah berada di depan pintu. Ia kemudian berkata kalau ia disuruh ayahnya untuk menghiburnya. Sampai pada akhirnya Hunter menawari Becky untuk menaiki sebuah menara TV B67 dengan tinggi 600 meter. Hal itu bertujuan agar mereka bisa kembali seperti dulu lagi dan melupakan semuanya. Hunter juga berkata kalau saat ia sampai di atas menara, ia juga bisa menaburkan abu kekasihnya. Namun Becky menolak tawaran itu, karena ia masih trauma atas kejadian dulu. Pagi harinya Becky terbangun dan menemui Hunter. Ia kemudian bilang kalau ia menyetujui petualangannya itu untuk memanjat sebuah menara. Kemudian mereka berdua akhirnya berangkat. Malam pun tiba, Becky dan Hunter sedang berada di sebuah restoran. Ia kemudian berbincang-bincang di sana. Becky juga bertanya kepada seseorang bernama Michelle. Ia bertanya mengenai di mana letak keberadaan menara TV B67. Kemudian Michelle menunjukkan di luar jendela kalau menara tersebut sudah terlihat. Michelle yang kehabisan baterai ponsel kemudian mencoba mengecasnya menggunakan lampu yang berada di meja tersebut. Hal itu berkat ide dari Hunter. Setelah pagi tiba, Hunter dan Michelle kemudian melanjutkan perjalanannya. Sebelum perjalanan itu dimulai, Hunter melakukan vlog untuk para subscribernya. Ia juga berkata kalau ia akan memanjat sebuah menara yang sangat tinggi. Setelah itu, mereka kemudian menuju tempat tersebut. Sebelum sampai di tempat, ternyata jalan menuju menara itu ditutup. Dan dengan terpaksa mereka berdua harus meninggalkan mobilnya. Kini mereka berdua berjalan kaki. Di perjalanan itu kemudian melihat seekor anjing yang sedang dimakan oleh burung pemakan bangkai. Hunter juga memposting kejadian itu dan mendapatkan banyak suka dari subscribernya. Setelah cukup lama ia berjalan, akhirnya mereka sampai tepat di bawah menara. Hunter kemudian memberitahu kepada para subscribernya kalau ia akan segera naik. Kemudian Becky merasa tidak yakin untuk menaiki menara itu. Namun Hunter berkata kalau ia akan baik-baik saja dan pastinya akan melupakan semua kejadian yang dulu pernah dialaminya. Kemudian mereka berdua kini memanjat menara tersebut. Setelah mendaki, akhirnya mereka sampai di menara yang berbentuk tabung. Di sini Becky juga berkata kalau ia sudah tidak sanggup lagi. Namun Hunter terus menyemangatinya kalau ia pasti bisa. Kemudian Michelle melanjutkan memanjat menara tabung tersebut. Singkat cerita, kini mereka sudah sampai di atas menara dan ia sangatlah gembira. Ia merasa sangat tidak percaya bisa menaklukkan menara setinggi 600 meter. Ia kemudian berfoto-foto dan juga menyalakan sebuah drone. Setelah mereka berfoto-foto, kemudian Becky menaburkan abu kekasihnya dari atas menara tersebut. Setelah penaburan itu selesai, kemudian mereka berdua hendak turun dari menara itu. Dengan diawali Becky yang turun terlebih dahulu, namun ternyata tiba-tiba baut pada anak tangga itu lepas. Dan hal itu membuat semua anak tangga terjatuh. Becky yang tergantung kemudian ditarik oleh Hunter dari atas, dan untungnya Becky kini selamat atas bantuan Hunter. Sekarang mereka bingung bagaimana cara turun dari menara tersebut. Kini mereka sudah terjebak di atas, dikarenakan anak tangga yang semuanya terjatuh dan juga sinyal ponsel yang tidak ada, karena mereka terlalu tinggi. Dari kejadian itu ternyata Becky mengalami luka pada pahanya. Hunter kemudian mencoba menolongnya dengan mengikat pahanya. Sampai pada akhirnya Hunter mempunyai ide dengan menghubungi 911.
Dia mengirim pesan kepada semua subscriber untuk memanggil 911. Setelah ia mengirim pesan, ia kemudian mengikat ponselnya dan mengelurkannya ke bawah. Dikarenakan saat di bawah mereka masih mendapatkan sinyal dan apabila terhubung secara otomatis, pesan mereka akan terkirim. Ia kemudian melakukan aksinya tersebut. Setelah mencoba, ternyata ponsel itu belum juga mendapatkan sinyal. Ia kemudian mempunyai ide lain, di mana ia akan memasukkan ponselnya ke dalam sepatu dan akan menjatuhkannya ke bawah. Sesaat setelah itu, kemudian ia melihat ada seseorang di bawah bersama seekor anjing. Mereka kemudian berteriak, namun orang tersebut tidak mengetahuinya. Becky dan Hunter kemudian melemparkan sepatunya. Namun, tetap saja orang tersebut tidak mengetahui keberadaannya. Becky kemudian menemukan sebuah pistol peringatan. Namun, Hunter melarang menggunakan dikarenakan itu percuma saja. Ya, kalau digunakan di siang hari, ia kemudian menunggu sampai malam tiba. Setelah malam, ia kemudian menyalakan tembakan itu. Sampai pada akhirnya kedua pria di bawah melihat mereka menggunakan teropong. Hunter dan Becky sangat senang sekali, namun ternyata kedua pria itu tidak datang untuk menolong. Tetapi orang tersebut malah mencuri mobil mereka. Di sini juga terlihat luka Becky yang semakin parah karena tidak segera diobati. Setelah keesokan harinya terlihat Hunter yang mempunyai ide, di mana ia akan mengambil tas yang tadi sempat jatuh. Ia kemudian turun menggunakan tali yang sudah diikat dengan menara. Sampai di bawah, ia ternyata tidak bisa menggapai tasnya sehingga ia memutuskan untuk melepaskan talinya itu. Kemudian akhirnya Hunter berhasil mendapatkan tasnya itu. Tapi kini ia bingung bagaimana cara ia memanjat ke atas lagi. Kemudian ia mempunyai ide dengan menggunakan tongsis. Ia menyangkutkan tasnya ke tali tersebut. Dan akhirnya berhasil. Kini giliran dirinya yang akan menggapai tali itu. Dan syukurlah hal itu berhasil ia lakukan. Sekarang Becky mendapatkan aba-aba untuk menarik ke atas. Pas saat mau sampai, ternyata Hunter terpeleset dan itu membuatnya terjatuh. Becky kemudian shock dan melihat ke bawah ternyata Hunter masih selamat. Ia kemudian menariknya lagi dan kini mereka sudah bersama kembali. Kini Becky yang sudah mendapatkan tasnya kemudian menulis sebuah pesan dan menyelipkan di bawah drone. Ia kemudian mengirim pesan lewat drone tersebut, namun setelah ia terbangkan, drone itu ternyata kehabisan baterai. Ia kemudian mengembalikannya lagi. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Becky yang terbangun dan tidak menemukan Hunter. Ia kebingungan sampai pada akhirnya ia melihat Hunter yang sudah meninggal dan sedang dimakan burung. Namun ternyata itu hanyalah mimpi. Setelah keesokan harinya, Becky teringat dengan kejadian di restoran sebelumnya, di mana ia mengakses ponselnya di sebuah lampu. Ia kemudian menaiki menara lebih tinggi lagi dan akan mencoba ngecas drone miliknya. Setelah dirasa cukup, Becky kemudian turun dan mencoba menyalakan drone-nya kembali. Ia hendak mengirimkan surat pertolongan kepada pemilik restoran. Namun saat di jalan, tiba-tiba drone itu tertabrak sebuah truk. Kini Becky sangat merasa kecewa dan putus asa. Di sore hari, Becky berbincang dengan Hunter setelah beberapa saat wajah Hunter dipenuhi darah. Dan ternyata saat kejadian mengambil tasnya itu, Hunter terjatuh dan meninggal. Becky kemudian menyadari kejadian itu bahwa selama ini Hunter sudah tiada. Esoknya terlihat Becky yang sudah tak bergerak. Ia juga didekati burung pemakan bangkai. Saat burung itu memakan darahnya, tiba-tiba Becky bangun dan langsung menangkapnya. Becky kemudian memakan burung tersebut. Setelah beberapa saat, Becky mempunyai ide di mana ia akan turun ke bawah untuk mengambil sepatu milik Hunter. Ia akan melakukan hal yang sama saat melemparkan ponselnya dulu. Kemudian sampailah Becky di bawah dan memasukkan ponsel ke dalam sepatunya. Tetapi tidak cuma sepatu, ia juga memasukkan ke dalam perut Hunter. Ia kemudian menjatuhkan mayat Hunter ke bawah. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat ayah Becky yang sedang menuju menara tersebut. Di sana juga ada beberapa polisi yang sedang melakukan evakuasi. Kemudian Becky bertemu dengan ayahnya dan sampai di sini film pun berakhir.